Kasus pernyataan Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Samsurizal menjadi sorotan setelah ucapannya tentang program makan bergizi gratis atau MBG dinilai meremehkan profesi ahli gizi. Pernyataan itu disampaikan dalam forum konsolidasi SPPG di Kabupaten Bandung dan langsung menuai kritik dari berbagai pihak. Setelah polemik meluas, ia mengklarifikasi bahwa wacana mengganti istilah ahli gizi menjadi quality control belum menjadi keputusan resmi. Untuk meredam ketegangan, ia menemui Persagi dan Badan Gizi Nasional guna menegaskan bahwa profesi ahli gizi tetap dibutuhkan dalam pelaksanaan program MBG. Menurut Cucun, usulan perubahan nomenklatur muncul karena kekurangan tenaga ahli di lapangan. Namun, ia menyadari bahwa langkah tersebut berisiko menurunkan kualitas layanan gizi. Polemik semakin besar setelah rekaman interaksinya dengan peserta forum beredar dan memperlihatkan sikapnya yang dianggap memotong penjelasan serta menolak pentingnya ahli gizi. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Apakah kalian sudah melihat statement dari orang yang paling berkuasa di negeri ini? Yang katanya, apapun yang dia mau tinggal ketok palu. Weh, hebat banget antum. Semua keputusan di negeri ini saya tinggal ketok palu, semua selesai. Siapa antum? Dewa, Raja, Yonko, atau Tenryubito? Ih, kocak banget, aduh. MBG tidak perlu ahli gizi, otaknya di mana? Sama kayak antum mau operasi jantung, tapi tidak butuh dokter ahli jantung. Jadi operasi berperawat aja. Tolong. Sobat kecil, gue baru nonton satu pernyataan pejabat dan jujur ya, kadar sombongnya itu kayak gula darah abis makan martabak. Tinggi banget. Katanya ahli gizi itu nggak perlu, bisa digantiin sama lulusan SMA. Kursus 3 bulan juga beres. Kalau hidup semudah itu enak ya. Besok-besok gue buka aja jasa. Belajar jadi anggota DPR dalam 3 bulan. Modulnya simple. Hafalin ucapan arogan. Kuasai bab meremehin profesi orang lain. Dan belajar ketok palu. Lulus deh. Kalau ahli gizi bisa diganti sama pelatihan 3 bulan. Ya udah. Sekalian aja nih kita ganti nih dokter sama konten kreator yang sering nge-review vitamin. Artinya kita ganti aja deh sama orang yang jago Minecraft. Atau guru kita ganti aja sama chatbot. Logikanya kan sama aja. Ini tuh sebetulnya bukan soal gengsi profesi. Itu soal keselamatan masyarakat loh. Pijakan kesehatan itu harus pakai data, ilmu, dan ada empatinya juga, sobat kece. Gizi itu bukan cuma sekedar ilmu asal kenyang. Ahli gizi itu belajar 4 tahun loh. Ngulik metabolisme, mikronutrien, penyakit, stunting, obesitas, dan masih banyak lagi. Mereka itu bukan sekedar asisten dapur. Mereka itu tuh bagian dari kesehatan publik loh. Jadi jangan cuma ngeremehin profesi yang jaga nyawa rakyat kita dan bisa bikin rakyat kita jadi jauh lebih berkualitas. Kalau kalian nggak ngerti, boleh kok. Guys, kalian tahu gue tuh lagi liburan di Bangkok, tapi ternyata tidak bisa sama sekali mengalihkan sedikit aja nih pandangan gue terhadap negara Indonesia, karena lewat di FYP gue ada bapak yang bilang kalau misalnya para ahli gizi itu arogan. Sampai di titik dia bilang nanti kita bikin keputusan 1 kali ketuk palu aja gitu ya, kayak tidak dibutuhkan ahli gizi, nanti kita pekerjakan orang-orang yang lulusan SMA tapi mengerti tentang gizi. Ya terus sebutannya apa dong kalau misalnya itu bukan ahli gizi? Tapi kan gue nggak mau asal ngejudge ya, siapa tahu emang beneran arogan gitu kan ya. Terus gue cari tahu dan ternyata ya itu bukan sama sekali arogan gitu loh. Jadi ada ibu-ibu yang bilang dan mengusulkan baiknya itu seperti apa, misalnya kayak bekerja sama dengan para ahli gizi, tapi orang tersebut jangan disebut ahli gizi, disebut aja quality control gitu kan ya. Itu saran yang bagus, tapi kenapa si bapak ini langsung marah? Ini gue positive thinking aja ya, mungkin di situ situasinya orang udah semua pada capek segala macem gitu kan ya. Tapi bisa dong omongannya itu dilembutkan sedikit, jangan langsung menyerang suatu hal ataupun suatu orang gitu ya, yang dimana dia udah belajar mati-matian mengenai ilmu itu dan tidak dihargai gitu loh. Menurut gue para ahli gizi yang sampai nangis gitu ya lewat FYP gue beberapa juga, kayak itu sangat amat wajar sih, karena ilmu yang didapat itu kan tidak mudah, dan dengan segampang itu dibilang ya sudahlah tidak memerlukan ahli gizi tuh kayak mana konsepnya. Sehat-sehat deh kalian semua yang ada di Indonesia gitu ya, karena emang negara kita nih sangat amat membingungkan. Ya udah segitu aja dari gue, semoga paham. Peace, love and go, bye bye. Catat partainya, catat orangnya. 2029 gua nggak bakalan milih orang-orang kayak gini. Gua nggak tahu sampai kapan orang-orang tuh harus sadar dan harus kritis
kalau kalian tuh ya, suara kalian tuh sangat berharga dan dan cuman dihargai saat pemilu doang. Karena ya orang-orang kayak gini, Anda tuh lagi acara dengar pendapat dan kritis, tapi begitu ada kritik disampaikan nggak mau denger, malah bilangnya arogan. Udah kayak gitu malah bilang mau ganti ahli gizi itu, atau misalkan ahli gizi ini nggak diperluin. Kan judulnya makan bergizi gratis, bukan makan gratisan, Pak. Berarti otomatis diperlukan seorang ahli gizi di situ. Minimalnya kalau nggak masuk jajaran MBG-nya, tapi didengar pendapatnya, Pak. Ya walaupun Bapak bilang ada orang bisa dilatih, anak SMA 3 bulan juga bisa jadi ahli gizi. Belum, 3 bulan baru bisa dilatih sebagai seseorang yang mengetahui tentang teori gizi. Tapi untuk sampai ke dalam-dalamnya nggak kayak gitu dong, bos. Buat apa ada perkuliahan S1, S2, S3 kalau memang disamakan dengan seseorang yang dilatih 3 bulan udah bisa menyamai orang-orang ahli tersebut. Gue bingung logikanya tuh kayak gimana lagi. Minimalnya kalaupun nggak mau dikritisi, diem, Pak. Mulut ini satu, telinga ini dua. Nah, dua ini dengerin. Kalaupun memang tidak sesuai dengan bidang Anda, ya didengerin. Gak inget apa kejadian kemarin DPR sampai digeruduk sama masyarakat. Memang keadaan ekonomi ini lagi susah, tapi yang bikin masyarakat jadi panas banget kemarin itu kejadiannya ya karena tiap kali kita ngomong dan kritisi, DPR-nya dengerinnya kayak gini. Belum juga sampai semua pendapat kita udah dibantah, udah dipotong, udah kayak gitu dibanting, dibilangnya kita arogan. Pusing gua asli, bener gua catat di 2029 orang-orang kayak gini gua nggak bakalan pilih. Coba share pendapat kalian di komentar, kita diskusi bareng-bareng. Aku baru balik praktek dari rumah sakit dan bahkan aku belum ganti baju, terus aku gatel gitu pengen ngomentarin komenan ini. Makanya perkenalan dulu ya, aku Putri, aku ahli gizi. Aku udah jadi ahli gizi dari tahun 2016 dan sekarang sedang studi profesi dietitian dan sedang praktek di rumah sakit. Aku nggak pernah dengar ahli gizi yang kerja di MBG itu nuntut gaji puluhan juta atau bonus yang aneh-aneh. Justru banyak ahli gizi yang DM aku yang bilang gajinya dirapel. Terus kemarin juga sempet berseliweran lowongan ahli gizi MBG bonus motor dan bonus umroh. Dan laporan lain nih yang aku baca di DM aku ya yang masuk. Yang dikeluhkan tuh sebenarnya scope of work. Karena sekali lagi aku udah berkali-kali menjelaskan proses penyelenggaraan makanan itu butuh sistem yang kuat. Sebagai contoh di rumah sakit yang memproduksi 800 sampai 1000 porsi makan per hari itu butuh sekitar puluhan ahli gizi untuk menjalankan sistemnya. Pasti ada support dari orang akuntan, ada support dari pramu masak, juga pengawas dan yang lain-lain gitu. Pokoknya tuh ahli gizi bekerja sama dengan SDM-SDM lain untuk menjalankan sistem penyelenggaraan makanan. Nah, kalau ahli gizi satu orang dituntut untuk menjalankan semua ya tidak bisa. Kalau beban 5-10 orang ditanggung oleh satu orang itu siapa yang mau? Disclaimer, ini tidak semua tempat mungkin ya. Ini hanya beberapa laporan yang masuk di DM aku. Sekalian mau menanggapi isu yang sedang viral belakangan ini, katanya ahli gizi sudah tidak dibutuhkan lagi di SPPG. Ya sudah, kalau keputusan dari pembuat kebijakan seperti itu mungkin akan lebih cocok jangan pakai jabatan ahli gizi sebagai seseorang yang menjabat di SPPG. Mungkin bisa diganti sebagai quality control atau pengawas. Terus mungkin akan lebih tepat bila programnya itu bukan makan bergizi gratis, tapi makan gratis. Dan aku mau nanya nih ke kalian, profesi apa yang paling mengerti tentang ilmu gizi dan profesi apa yang paling peduli dengan status gizi anak-anak di Indonesia? Jujur aku lihat beritanya sedih sih dan sempet speechless gitu, nggak tahu mau komen apa. Sebenarnya di Indonesia ini kan punya banyak sumber daya alam, sumber daya manusia. Sebenarnya bisa loh menjalankan program ini dengan menggait expertise di bidangnya biar program itu berjalan dengan baik gitu, bekerja sama. Contoh aja, nggak perlu studi banding jauh-jauh ke Singapura atau ke Jepang. Studi banding aja di rumah sakit terbesar terdekat di kota. Contoh nih, kalau di Jakarta coba kunjungi instalasi gizi RSCM.
Kalau di Semarang, coba kunjungi instalasi gizi RS Karyadi. Kalau di Purwokerto, coba kunjungi instalasi gizi RS Margono. Karena tadi ya, instalasi gizi di rumah sakit itu pasti udah hatam untuk menjalankan sistem penyelenggaraan makanan skala besar dengan nilai gizi yang sesuai dan keamanan pangan yang terjamin. Dan terakhir, harapan aku nih, semoga orang-orang dari Persagi atau ahli gizi yang sudah sangat senior, atau mungkin nih kepala instalasi gizi di rumah sakit besar, atau teman-teman ahli gizi yang memang peduli dengan program ini, please speak up. Dan semoga nanti suara-suara kita itu bisa ditampung nih sama pemerintah, biar kita bisa bekerja sama untuk membenahi program ini bersama-sama, bukan kayak saling ribut, saling salah-salahan, saling nuduh mana yang arogan. Oke, aku mau lanjut nugas lagi. Bye-bye.